Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melaksanakan diskusi terkait analisis isu dan gagasan kreatif dari Mas Muhammad Ari Adria, yaitu dari instansi inspektorat. Mungkin langsung aja ya nanti dipaparkan dulu terkait isu kreatif yang sudah diambil. Kemudian teman-teman yang lain boleh kasih tanggapan ataupun saran terhadap isu-isu kreatif tersebut. Jadi tidak berlama-lama lagi kepada Mas Ari, saya persilahkan Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah tuntutan zaman yang terus berubah dan era digitalisasi yang tak terelakkan, pemerintahan dituntut untuk semakin cerdas, adaptif, dan responsif. Salah satu tantangan utama yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berbasis teknologi. Inilah yang kita kenal dengan smart governance. Dalam presentasi ini, saya akan membahas isu-isu yang menghambat penerapan smart governance serta peluang yang dapat kita ambil untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan melayani. Isu-isu yang paling sering kali saya temukan di dalam pelaksanaan pengawasan adalah terkait eh, isu-isu yang sering muncul. Jadi, desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Sudah seharusnya desa memberikan pelayanan yang maksimum. Jadi, tapi sayangnya dalam pelayanan tersebut seringkali terkendala dari sumber daya manusianya sendiri gitu. Semisal seperti contoh kurangnya pemahaman aparatur desa terkait fungsi pengawasan dari inspektorat. Inspektorat eh, merupakan pengawasan dan juga inspektorat merupakan dinas yang melakukan pengawasan, bukan hanya pengawasan, juga memberikan consulting yaitu pembinaan. Jadi kedatangan inspektorat itu bukan hanya melakukan pengawasan, jadi dan juga memberikan pembinaan gitu. Terus isu yang lainnya minimnya tidak lanjut atas hasil pengawasan. Aparatur desa seringkali saat pengawasan itu selesai tidak melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan yang diberikan oleh inspektorat. Kemudian isu lain yang seringkali menjadi hambatan bagi pengawas yaitu aparatur desa tidak dapat menyajikan dokumen yang diperlukan secara lengkap seperti SK-nya tidak ada, tidak membuat dokumen-dokumen seperti RKPDes tentunya atau APBDes yang masih belum tertata dengan baik. Mari kita bedah permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, yang pertama, kurangnya pemahaman aparatur desa terkait fungsi pengawasan dari inspektorat. Aparatur desa menganggap adanya sebuah pengawasan dari auditor merupakan suatu ancaman, padahal auditor mempunyai peran untuk membina aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa. Dampak dari fakta tersebut adalah kegiatan pengawasan bisa terhambat karena minimnya keterbukaan informasi dan komunikasi. Pihak yang sering terdampak itu biasanya auditor dan PPUPD atau pejabat penyelenggara urusan pemerintah daerah. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu minimnya tindak lanjut atas hasil pengawasan. Minimnya tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPKD atau pejabat pelaksana pengelola keuangan desa. Ketika pengawasan selesai, aparatur desa cenderung bersyukur dan tidak melaksanakan tindak lanjut dengan baik. Dampaknya pengawasan yang dilakukan inspektorat jadi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pihak yang terdampak tentunya inspektorat. Kok ini inspektorat tidak melakukan pemeriksaan kah?
Kenapa tidak ada perubahan dari pihak desa seperti itu contohnya. Kemudian dari pihak objek pemeriksaannya juga gitu. Jadi desa itu tidak melakukan perbaikan dan yang paling terdampak adalah masyarakat desa seperti contohnya tidak adanya pembangunan, kan itu akibat dari tidak adanya tindak lanjut atas hasil pengawasan gitu. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah aparatur desa tidak dapat menyajikan dokumen yang diperlukan secara lengkap. Dampaknya pengawasan menjadi tidak efektif dan efisien. Pihak yang terdampak adalah inspektorat. Kenapa saya masukkan inspektorat? Karena setiap kali terdapat desa yang tidak mempunyai dokumen secara lengkap, maka akan menambah waktu pemeriksaan. Tentunya hal tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah auditor itu sendiri. Dari permasalahan-permasalahan isu tersebut, kemudian kita dapat menapis dengan menggunakan teknik APKL. Teknik APKL digunakan untuk memfilter masalah mana yang paling prioritas dan pantas untuk diangkat dalam sebuah perbaikan gitu ya. Dan didapat masalah yang paling besar itu adalah aparatur desa tidak dapat menyajikan dokumen yang diperlukan secara lengkap. Ini berupa hasil analisisnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik APKL tersebut tidak terdapat satu masalah prioritas, yakni aparatur desa tidak dapat menyajikan dokumen yang diperlukan secara lengkap karena permasalahan ini sangat urgen, serius, dan apabila tidak segera ditangani akan semakin besar masalahnya. Dampak yang akan terjadi adalah terjadinya penemuan berulang kali dan menyebabkan terhambatnya proses pengawasan. Nah, ini gambaran fishbone dari sebuah masalah terkait aparatur desa tidak dapat menyajikan dokumen yang diperlukan secara lengkap. Penyebab yang pertama adalah atau sumber daya manusia itu sendiri, yaitu aparatur desa tidak memahami tata kelola keuangan desa. Kemudian penyebab yang kedua adalah tidak terlaksananya bimbingan dari pendamping desa atau monitoring dan evaluasi dari kecamatan. Prosedur pencairan dana desa itu harus ada monitoring dan evaluasi dari kecamatan, tapi seringkali prosedur itu terlewati gitu. Jadi tidak ada monitoring dan evaluasi dari kecamatan. Kemudian dari resource atau sumber daya di desa itu sendiri, seperti tidak tersedianya jaringan internet atau peralatan penunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penyebab lainnya adalah terkait sistem tata kelola di desa itu sendiri, seperti job desk yang berantakan. Di desa yang sering kali saya temui selama menjadi pengawas itu, yang bekerja hanya seorang sekretaris desa dan bendahara saja, sementara kaur dan kasih itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti membuat DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Dari penyebab masalah prioritas itu sendiri kemudian saya tapis lagi dengan menggunakan metode USG atau USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Jadi didapat aparatur desa itu tidak memahami tata kelola keuangan desa dengan baik. Dari penyebab masalah tersebut, kita dapat menemukan gagasan untuk dilaksanakan, yaitu upaya peningkatan pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa melalui media kreatif di Kabupaten Indramayu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait isu-isu dan permasalahan yang saya jumpai selama jadi selama menjadi aparat pengawas intern pemerintah. Mungkin barangkali dari rekan-rekan sekalian mempunyai masukan terkait rancangan isu-isu yang saya miliki. Oke, terima kasih Mas Ari atas paparannya.
Kepada teman-teman di sini, ada nggak yang ingin ditanyakan terkait PowerPoint yang sudah dijelaskan, atau ada nggak kira-kira masukan dari PowerPoint tersebut yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Boleh. Gitu. Jadi sebelum teman-teman, saya dulu ya Mas, ya boleh nggak? Iya, mangga silakan. Jadi saya mau nanya sedikit nih Mas terkait ide gagasan kreatif yang sudah ditemukan ya, yaitu dengan cara membuat media kreatif di Inspektorat Kabupaten Indramayu gitu. Yang ingin saya tanyakan media kreatif yang seperti apa dibuat dan di mana saja media tersebut dipaparkan. Terima kasih Mas. Jadi rencana saya membuat media kreatif itu menggunakan video ya. Jadi karena kemudahan dari visualisasi itu lebih masuk dan video tersebut nanti akan saya upload dan saya distribusikan kepada masing-masing sekretaris desa yang ada di Kabupaten Indramayu. Mungkin seperti itu sih, Mbak, rencananya. Oh gitu. Tapi kan Ya. Mas biasanya tuh kita sering melihat ya kayak misalnya di pelayanan pajak gitu. Dia kayak memberikan sebuah TV gitu di ruang tunggu untuk melihat video gitu. Apakah itu yang akan Mas Ari maksud gitu? Membuat kayak media video di ruang tunggu gitu. Atau cuman kayak ngasih link aja gitu. Tidak seperti pada apa? Tadi apa? Pada apa, Mbak? Kayak misalnya tuh pelayanan pajak gitu ya, atau cara pembuatan SIM cepat gitu kan. Kita misalnya ke kantor polisi, ada tuh kayak TV dia, terus dibuat kayak langkah-langkahnya gimana. Gitu nggak yang dimaksud Mas? Atau gimana? Tidak sih, soalnya kan itu terkhusus pada aparatur desa, tidak diberikan langsung kepada masyarakat secara publik gitu. Jadi hanya terkhusus pada sekretaris desa atau aparatur desa yang melakukan pengelolaan kegiatan keuangan desa gitu. Oke, berarti kepada petugas yang menjabat aja gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Mas atas masukannya. Jadi kepada teman-teman boleh nih Mbak Erni, ada yang mau ditanggapi nggak Mbak? Silahkan. Eh, Iya, Mas Ari, ini sama seperti dari Mbak Nisa tadi ya. Media kreatifnya tadi melalui link YouTube ya, Mas ya. Iya, betul. Nah, kalau di sini kan ada upaya, ide gagasan kreatifnya tuh upaya peningkatan pemahaman aparatur desa. Nah, untuk mengetahui apakah pemahamannya itu sudah meningkat, ada penilaian khusus nggak? Ataukah dibagikan kayak pretest, post-test sebelum menonton video atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Erni. Udah segitu aja Mbak. Ada yang mau ini sampaikan lagi? Kayaknya cukup segitu aja. Cukup. Heeh. Boleh, Gimana? Mas Ari? Terkait pertanyaan dari Mbak Erni untuk evaluasi apakah pemahaman aparatur desa itu sudah meningkat atau belum. Nanti itu kan ada pengawasan di tahun berikutnya gitu. Nanti harapannya dari adanya bimbingan dari inspektorat tersebut itu pada pengawasan tahun berikutnya tidak ditemukan lagi penemuan-penemuan terkait pengelolaan keuangan desa. Jadi evaluasinya itu di tahun berikutnya. Apakah masih Hmm, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya upaya peningkatan pemahaman aparatur desa ini gitu. oke. Kira-kira Mbak Erni paham atau ada yang mau ditambahin? Sudah cukup sih. Berarti intinya untuk menilai peningkatan pemahamannya itu eh, kita evaluasi kembali ya intinya ya di Iya, betul. tahun berikutnya. Iya. Hmm. Kalau dari saya Oke. mungkin cukup sih, Mbak Nisa. Oke, terima kasih Mas Ari, Mbak Erni. Mungkin teman-teman yang lain ada? Oke, kepada Barang Mbak Zalfa, silakan. Izin terkait yang tadi ya, selain video, apakah memungkinkan untuk bersosialisasi secara langsung kepada aparatur desa, Mas? Oke, terima kasih Mbak Zalfa. Mungkin langsung dijawab aja dengan Mas Ari. terkait sosialisasi sepertinya
tidak memungkinkan sih Mbak, soalnya jadwal di inspektorat itu sendiri bukan hanya melakukan pembinaan, jadi kita itu melakukan pengawasan juga gitu, jadi audit atau review gitu. Jadi kadang tidak ada waktu untuk sosialisasi terkecuali emang ada permintaan pembinaan dari desa itu sendiri gitu. Oke, terima kasih Mas Ari. Kepada Mbak Zalfa, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak? Sudah, itu saja. Terima kasih Mas Ari. Iya. Oke, terima kasih Mas Ari dan Mbak Zalfa. Selanjutnya ada masukan lagi? Oke, kepada Mas Wahyu, silakan Mas. Oke, terima kasih. Ini waktunya kan 5 menit lagi ya. Mungkin izin maksimal lah ya, mungkin 3 menit lagi lah. Izin Oke, menambahkan sih atau silakan. coba menyampaikan itu ya gagasan ya. Mungkin apa namanya terkait apa pemahaman kepada aparatur desa peningkatan gitu ya. Mungkin bisa juga tuh dengan cara misalkan kita coba mendampingi satu desa untuk diberi pemahaman gitu ya sampai desa tersebut paham dan jelas. Nah, kemudian desa-desa lain ya coba bukan dari inspektorat yang apa mendampingi gitu ya, tapi desa-desa lain tuh mencoba untuk belajar dari desa tersebut untuk pengelolaan keuangannya. Itu tambahan sih mungkin atau seperti itu. Oke, Terima kasih. terima kasih kepada Mas Wahyu. Kira-kira dari Mas Ari ada yang mau ditambahin nggak? Atau ada yang mau direspon? Oh ya baik, terima kasih atas saran dari Mas Wahyu. Nanti saya coba kondisikan ya Mas, barangkali bisa gitu ya. Hmm. Oke, barangkali bisa ditambahi gitu ya Ya Mas ya. bisa, ya, iya. Oke, teman-teman yang lain atau Mas Ari sendiri ada nggak yang mau disampaikan lagi? Atau teman-teman yang lain di sini ada nggak yang disampaikan? Ya, mungkin itu Apabila, saja. kenapa Mbak? Sudah. Cukup? Ya, Sudah cukup? Cukup ya, cukup. Sudah cukup, oke. Apabila sudah cukup, demikianlah diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.